terima kasih ke Bu Ani karena dalam 4-5 tahun terakhir kita dapat anggaran besar sekali. Di tahun depan tadi disampaikan ada 197,8 triliun anggaran sektor kesehatan. Untuk Kementerian Kesehatan sendiri ada 114 triliun. Sekitar 90 triliunnya di Kementerian Kesehatan, sisanya 23-24 triliun itu kita alokasikan langsung ke pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi khusus, baik fisik maupun non fisik. Nah, arah dari cita-citanya Bapak Presiden terpilih untuk kesehatan ada 3 hal yang beliau ingin lakukan. Yang pertama adalah menyediakan rumah sakit yang baik di seluruh kabupaten kota. Jadi kita ada 514 kabupaten kota, itu 70 diantaranya masih tipe D. Nah, kita merencanakan itu di-upgrade ke tipe C supaya bisa diisi dengan alat-alat yang lebih canggih, dokter lebih canggih. Ternyata ada juga yang sama menariknya seperti ketum Golkar. Ya, supaya lebih baik bisa melayani penyakit-penyakit stroke, jantung, sama cancer. Tapi akan kita lakukan bertahap. Rencananya, terima kasih juga Bu Menkyu udah nambah untuk sekitar 1 triliunan lagi untuk quick win 10 tahun depan. Ya. Kita dari dananya kita juga udah ada mungkin untuk sekitar 10 lagi. Jadi 20 kita bisa lakukan tahun depan, kemudian 50 sisanya 7, karena targetnya 70 itu kita lakukan dalam 5 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden terpilih juga ingin menurunkan TBC yang tadi disampaikan Pak Menteri Bappenas. Kita selain melakukan screening yang baik di TBC, kita juga melakukan perubahan rezim obat yang baru supaya bisa lebih singkat. Itu sudah mulai jalan tahun ini. Dan kita akan mulai clinical trial vaksin TBC. Karena seperti teman-teman lihat, semua penyakit menular itu paling ampuh kalau ada vaksinnya. TBC ini vaksinnya kuno sekali, sekarang tahun ini insya Allah kita akan mulai. Ya, Indonesia sebagai lokasi clinical trial level 3 untuk vaksin TBC yang baru diharapkan 2028 sudah bisa di-launch. Itu akan bisa secara drastis sama seperti COVID menurunkan angka prevalensi TBC. Dan dari Astacita, Bapak Presiden terpilih juga ingin fokus ke preventif dalam hal screening, menjaga masyarakat kita sehat, bukan hanya mengobati orang sakit. Karena ini ada strategi kesehatan yang lebih murah dan juga dari kualitas hidup lebih baik. Jadi kita sudah mengalokasikan cukup banyak ya, sekitar 4-5 triliun dari Kementerian Kesehatan. Ditambah lagi, terima kasih juga Bu Ani, nambah lagi, Bu Ani dan Pak Isa. Tambahan lagi uangnya untuk bisa melakukan screening yang lebih baik. Screening ini kita lakukan untuk semua siklus hidup. Kalau Bapak Ibu ingat, biasanya dulu di screening bayi, screening gizi. Dengan apa? Dengan nimbang dan mengukur tinggi badan, pakai antropometri itu. Tapi sekarang kita naik, anak-anak kita screening sekarang. Screening apa? Screening jiwa. Karena banyak yang dibullying gitu kan, nah, screening jiwa. Kemudian juga anak-anak screening obesitas. Karena banyak anak-anak kita juga yang kelebihan gula. Ya. Sejak kecil sehingga diabetes anak itu sekarang makin lama makin naik. Kemudian yang dewasa kita lakukan screening kardiovaskular. Karena ini paling banyak kematiannya tuh, stroke sama jantung. Kemudian juga kita lakukan screening untuk cancer. Kita masukkan tuh, yang sebelumnya agak mahal karena ditambah dananya sesuai dengan aspirasi Presiden terpilih baru akan kita masukkan. Cancer yang pembunuh paling tinggi di perempuan itu kanker payudara dan kanker serviks. Di laki-laki itu kanker paru dan kanker usus. Ya, itu screeningnya kita masukkan. Dan untuk lansia kita juga screening. Jadi lansia-lansia kayak saya, Pak Erlangga, kalau Bu Ani masih muda. Pak Erlangga ini udah di atas 60 definisi lansia screening. Supaya demensia, Alzheimer itu bisa ketahuan duluan. Ya, sehingga dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat kita nanti bisa dideteksi dini penyakitnya, akibatnya perawatannya biayanya lebih rendah dan kualitas hidupnya lebih baik. Pas 4 menit 59 detik. Terima kasih.